Hai sahabat Indonesia, selamat datang di Melihat Indonesia yang akan menemani kalian dengan segudang informasi tentang negara tercinta kita ini. Dari mulai bidang pendidikan, budaya, keindahan alam, wisata, kesenian, kuliner, dan segudang informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia. Indonesia tak hanya kaya karena alamnya saja, tetapi juga dengan segala budaya, seni, dan pertunjukan yang beragam dari setiap daerah yang ada. Seperti halnya alat musik. Dari Sabang sampai Merauke, berderet macam-macam alat musik yang memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Bunyi atau suara yang diciptakan dari alat-alat musik tradisional dinilai dapat memikat dan memukau segala penjuru dunia. Dan berikut 10 musik tradisional di Indonesia versi Melihat Indonesia. 1. Angklung. Siapa yang tak tahu dengan alat musik yang satu ini? Angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari tanah Sunda, Jawa Barat, dengan terbuat dari beberapa pipa bambu yang memiliki berbagai ukuran. Kata angklung sendiri berasal dari dua kata bahasa Sunda, yaitu angkleng-angkleng yang berarti diapung-apung dan klung yang berarti suara dari alat musik tersebut. Jadi angklung berarti suara yang dihasilkan dengan cara diangkat atau diapung-apungkan. Berbicara tentang angklung tentunya tidak bisa dilepaskan dari daerah Jawa Barat. Alat musik multitonal atau bernada ganda ini memang berkembang di masyarakat Sunda. Dalam tradisi Sunda masa lalu, instrumen angklung sebenarnya memiliki fungsi ritual keagamaan, yaitu untuk mengundang Dewi Sri atau Dewi Padi lambang kemakmuran agar turun ke bumi dan memberikan kesuburan pada padi. Alat musik ini terdiri dari 2 sampai tabung bambu yang dirangkai menjadi satu dengan tali rotan. Tabung bambu diukir detail dan dipotong sedemikian rupa untuk menghasilkan nada tertentu ketika bingkai bambu digoyang. Seiring perkembangan angklung, sejak November 2010, UNESCO telah menetapkan angklung sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bedawi manusia. Di Indonesia sendiri, angklung dilestarikan oleh salah satu seniman yaitu Ujung Nalagina dengan membangun Saung Angklung Ujo di Bandung. Kini saung tersebut dijadikan sebagai wisata sejarah musik di mana setiap pengunjung dapat melihat proses pembuatan angklung hingga menyaksikan aksi panggung bermain angklung yang dipentaskan setiap minggunya. Untuk mengingatkan rasa cinta anak bangsa dengan alat musik angklung, pemerintah juga menjadikan angklung sebagai salah satu mata pelajaran seni di beberapa sekolah yang ada di Jawa Barat. Tak hanya itu, pemerintah bahkan menggunakan gambar alat musik angklung pada uang logam Rp1.000 agar anak muda zaman sekarang dapat mengetahui bahwa negeri ini memiliki alat musik yang membanggakan. 2. Kecapi. Kecapi merupakan alat musik tradisional yang berkembang di daerah Jawa, yang lebih tepatnya diyakini berasal dari daerah Kuningan, Jawa Barat. Sejarah alat musik kecapi juga merujuk pada tanaman sentul, yang mana kayunya diyakini digunakan untuk membuat alat musik kecapi. Di Sunda sendiri, kecapi dijadikan alat musik utama dalam tembang Sunda atau Mamaos Cianjuran dan kecapi suling. Walaupun kelihatannya alat musik ini sederhana, tapi proses pembuatannya tidak sesederhana itu loh. Kayu yang dijadikan bahan dasarnya itu berasal dari kayu kenanga. Kayu tersebut sebelum digunakan harus terlebih dahulu direndam selama 3 bulan, baru bisa dibentuk menjadi sebuah kecapi yang sesuai dengan kebutuhan. Senar yang digunakan juga bukan senar dari kawat sembarangan, melainkan dari jenis kawat suasa, yaitu logam yang terdapat campuran emas dan tembaga. Senar yang digunakan juga bukan senar dari kawat sembarangan, melainkan dari jenis kawat suasa, yaitu logam yang terdapat campuran emas dan tembaga. Hal ini dilakukan jika ingin mendapatkan kualitas suara kecapi yang bagus. Namun pada saat ini, senar kecapi terbuat dari kawat baja dikarenakan mahalnya harga kawat suasa. Ternyata kecapi tidak hanya memiliki satu jenis bentuk saja. Ada 2 jenis bentuk alat musik kecapi, yaitu kecapi perahu dan kecapi sitar.
Kecapi perahu. Kecapi perahu bentuknya mirip seperti perahu pada umumnya. Kecapi ini dibuat dalam proses yang cukup lama, yaitu 3 bulan. Dan lubang resonansinya berada di bagian bawah untuk memungkinkan suara keluar lebih jelas. Pada zaman dahulu, kecapi perahu ini dibuat langsung dari bongkahan-bongkahan kayu dengan cara memahatnya. Yang kedua, kecapi siter. Kecapi siter merupakan bentuk yang lebih sederhana daripada kecapi perahu. Biasanya sisi bagian atas dan bagian bawahnya berbentuk trapesium yang rata dan terdapat lubang resonansi di dalamnya. Bentuk alat kecapi ini cocok disandingkan dengan suling Sunda yang terbuat dari bambu. Alunan dari kedua alat musik tersebut akan menghasilkan harmoni yang merdu dan indah khas Sunda. Cara memainkan alat musik kecapi yaitu dengan dipetik menggunakan jari tangan, baik itu kecapi siter maupun kecapi perahu. Namun dalam memainkannya harus menggunakan teknik agar suara yang dihasilkan mempunyai kualitas yang bagus dan enak didengar. 3. Kolintang. Kolintang biasa disebut juga dengan kulintang, merupakan alat musik tradisional yang berasal dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Sebuah kolintang mempunyai 14 hingga 12 bilah kayu yang panjangnya sekitar 30-100 cm. Kayu yang lebih pendek akan menghasilkan tangga lagu atau not yang tinggi. Sebaliknya, kayu yang panjang akan menghasilkan not yang rendah. Alat musik ini dibuat dari kayu lokal yang ringan namun kuat, seperti jenis kayu telur, bandaran, wenang, cempaka, dan yang mempunyai konstruksi fiber paralel. Kata kolintang sendiri sebenarnya berasal dari bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tersebut, yaitu tong pada saat nada rendah, ting pada saat nada tinggi, dan tang ketika mengeluarkan nada tengah. Dahulu ketika masyarakat Minahasa ingin memainkan kolintang, maka mereka mengucapkan maimo komulintang, yang artinya ayo kita bermain tong ting tang. Dari kebiasaan itulah alat musik ini diberi nama kolintang. Dahulu kolintang dipakai dalam upacara-upacara ritual yang berhubungan dengan pemujaan arwah para leluhur. Namun masuknya agama Kristen di Minahasa membuat alat musik ini tidak lagi digunakan dalam ritual adat tersebut. Pada saat ini alat musik kolintang terbagi menjadi beberapa jenis yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terlihat dari suara yang dihasilkan. Jenis alat musik kolintang terdiri dari 9 jenis, yaitu lowai atau bass, cella atau cello, karua atau tenor 1, karua-rua atau tenor 2, uner atau alto 1, unerua atau alto 2, katelu atau ukulele, inaesa atau melodi 1, inarua atau melodi 2, dan inataweng atau melodi 3. Seperti yang dikatakan sebelumnya, cara memainkan alat musik kolintang adalah dengan cara dipukul menggunakan stik khusus. Agar suara yang dihasilkan terdengar bagus, maka di ujung stik biasanya diberikan bantalan kain, seperti halnya alat pemukul musik gamelan. Stik yang digunakan tersebut biasanya terdiri dari 3 stik yang diberi nomor sendiri. Stik nomor 1 biasanya digunakan di tangan kiri, sedangkan nomor 2 dan 3 dipegang di tangan kanan. Khusus untuk stik 2 dan 3 biasanya dipasang di sela-sela jari sesuai dengan akord yang dimainkan. Nah, sahabat Indonesia, itulah beberapa alat musik tradisional di negara kita. Sangat menarik ya? Eits, tapi nggak sampai di sana aja. Kita masih punya segudang informasi untuk kalian. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia.